Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek terstruktur mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah dengan materi SDDTK. Untuk materi sudah diberikan oleh Bu Farida, kemudian buku pedoman SDDTK juga sudah diberikan. Pada saat melakukan praktek terstruktur atau melaksanakan SDDTK ada yang perlu diperhatikan dan ada yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, lembar SDDTK sesuai dengan usia anak. Kemudian yang kedua adalah alat permainan sesuai dengan usia anak. Jangan lupa pada saat melaksanakan SDDTK juga harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi anak sehat atau sakit. Yang kedua, jam tidur anak. Yang ketiga, tanggal lahir anak. Dan yang terakhir, apakah anak lahir prematur atau cukup bulan. Mohon disimak baik-baik video praktek SDDTK setelah ini. Oke, nama anak Sultan Alfitri Ar-Rahman, tanggal lahirnya 29 Juli 2014. Sebelumnya kita harus menghitung dulu usia anak sekarang. Jadi usia anak dihitung dari hari ini tanggal 29 Juli 2020. Usia anak pas 72 bulan, sehingga pada saat kita mau melakukan praktek SDDTK kita harus melihat dulu form yang akan kita gunakan sesuai dengan usia anak. Di sini saya menggunakan form KPSP pada anak usia 72 bulan. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, kita harus mengikuti poin-poin yang ada di lembar KPSP tersebut. Ini yang pertama adalah anak duduk sendiri di tepi meja pemeriksa. Berarti kita yang sebagai pemeriksa, di samping saya ada anak yang akan dilakukan pemeriksaan. Oke, Adik Sultan, coba tunjukkan segi 4 merah yang mana? Oke, tunjukkan segi 4 warna kuning yang mana? Ya. Tunjukkan segi 4 biru. Ya. Tunjukkan segi 4 warna hijau. Oke, ya. Jika anak bisa menunjukkan, berarti kita harus conteng di sini iya. Di sini ada form iya dan tidak, karena anak sudah bisa menyebutkan dan menunjukkan semua gambar, jadi kita conteng iya. Anak bisa melakukan. Oke, yang kedua adalah suruh anak menggambar di tempat kosong yang tersedia. Katakan padanya adalah buat gambar orang. Oke. Adek bisa buat gambar orang? Oke. Silahkan buat gambar orang di sini ya, Adek. Ya, bentar. Oke. Oke. Ya, anak telah menggambar orang. Mungkin memang gambarnya kurang sempurna, tetapi dia udah bisa menggambarkan paling tidak struktur orang. Ya, ada kepala, ada kedua kaki, dan ada tangan. Di sini ada perintah, jangan memberi perintah lebih dari itu. Kemudian jangan bertanya atau mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Jadi kita hanya diam saja. Dapatkah anak menggambar sedikitnya 3 bagian tubuh? Berarti anak sudah bisa menggambar tangan, kaki, kemudian mata dan mulut. Ya, paling tidak lebih dari minimal 3 bagian tubuh. Oke. Nah, pada gambar yang dibuat oleh poin 2 tadi, dapatkah anak menggambar sedikitnya 6 bagian tubuh? Kalau di sini hanya kaki 1, tangan 2, kemudian kepala 3, mata 4, kemudian mulut 5, dan badan 6. Ya, jadi anak sudah bisa menggambarkan 6 bagian tubuh, tadi 3 minimal, kemudian sekarang 6. Berarti kita conteng iya. Kemudian di sini di poin 4, tulis apa yang ada pada kalimat yang belum selesai. Jangan membantu kecuali mengulang pertanyaan. Dan lihat kondisi anak, apakah anak mengantuk atau tidak ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Oke. Dek, ini saya mau tanya, kalau misalnya api kan panas, terus kalau es? Dingin. Oke. Terus kalau misalnya bunda kan seorang perempuan,
Kalau emoji seorang laki-laki. oke. Kemudian kalau misalnya kuda kan besar. Nah, kalau tikus Kecil. oke, good ya. Bagus. Jangan lupa Kaget. memberi apresiasi pada anak jika sudah bisa melakukan pemeriksaan dengan benar. Oke. Kemudian yang poin kelima di sini ada anak disuruh menggambar segi 4. Ya. Oke, Dek, bisa gambar seperti ini? Oke, silakan gambar di sini. Kita kasih 3 kali kesempatan ya. Oke, harus seperti ini, bisa rata. Oke, coba di sini lagi tulangnya. Ya. Oke. Ya. Oke, satu kali lagi di sini sayang. Oke, ya. Di sini ada kriteria. Kalau misalnya dia ada jawaban iya, ada jawaban tidak. Paling tidak dia mendekati segi 4, ya. Kalau yang ini berarti dia jawabannya tidak, karena tidak berbentuk segi 4. Tapi kalau misalnya segi 4-nya agak tidak lurus seperti ini, nah, berarti tetap jawabannya iya, ya. Oke, yang keenam adalah itu dalam kategori bicara dan bahasa. Ada pertanyaan di sini. Kita memberikan pertanyaan kepada anak ya. Apakah anak dapat menjawab ketiga pertanyaan yang kita ajukan? Oke, Adek, kalau piring itu dibuatnya dari apa? Besi. Dari besi. Piring. Kaca. Piring dari kaca. Oke. Kemudian kalau pintu dibuat dari apa? Kayu. Kayu. Oke. Kalau misalnya sendok? Besi. Sendok dari besi. Oke, di sini boleh kita mencari bahan yang lain ya. Misalnya kalau di sini kan sendok dibuat dari apa, sepatu dibuat dari apa, pintu dibuat dari apa. Tapi kalau misalnya kita mencari bahan yang lain itu boleh saja. Yang penting dia tahu terbuat dari apa. Jadi 3 pertanyaan tadi udah bisa dijawab dengan benar. Walaupun tadi yang pertama masih agak salah, tetapi kita bisa memaklumi sehingga kita bisa mengulang pertanyaan. Oke. Kemudian di sini ada kategori ini bisa ditanyakan oleh orang tuanya atau ibunya. Jadi di sini di poin 7, dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan? Kebetulan Sultan ini di rumah saya, jadi pada saat dia berpakaian sendiri tanpa bantuan dia sudah bisa melakukan memakai bajunya sendiri dan celananya sendiri. Itu kategori sosialisasi dan kemandirian. Jadi kita conteng ya. Oke, sekarang kita gerakan kasar ya. Jadi ini kita minta anak untuk berdiri. Ada 3 hal yang harus kita teks. Oke, Dek boleh berdiri. Oke, berdiri di situ. Adek berdiri di situ. Oke. Kemudian kita suruh anak melompat dengan 1 kaki tanpa berpegangan. Oke. Kakinya jangan dipegang, tangannya begini. Ya, lompat. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, stop. Apakah dia dapat melompat 2-3 kali dengan 1 kaki? Tadi saya hitung 6 kali, jadi dia bisa melompat dengan 1 kaki. Oke, yang seterusnya, suruh anak berdiri 1 kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri dia kesempatan untuk melakukan 3 kali. Kemudian, dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 11 detik atau lebih? Adek boleh? Kalau boleh kita misalnya mencontohkan bisa. Misalnya adek bisa berdiri 1 kaki. Ya, kakinya 1 begini kan.
1, 2, 3. Nggak usah loncat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ya, jadi anak sudah bisa melakukannya ya. Oke, ini yang terakhir. Di sini apakah anak dapat menangkap bola sebesar bola tenis atau bola kasti dengan menggunakan kedua tangan? Nah, kebetulan di sini saya tidak ada bola.